sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan kemarin, kan saya rencananya mau observasi kelas. Siap. Tapi sebelum saya melaksanakan observasi, terlebih dulu saya akan melaksanakan pra-observasi dulu. Bagaimana, sudah siap ya? Oke, insya Allah siap Pak. Baik, jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Ucit sebelum saya memasuki ruang observasi nanti di kelas. Ya kan, apa dulu tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu Ucit sampaikan besok di kelas? Oke, baik ya Pak. Jadi tujuan pembelajaran saya di kelas itu yaitu adalah tentang penerapan gagasan solutif mengenai perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi supaya siswa itu bisa memberikan penerapan berupa gagasan solutif ya untuk mengatasi perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih Bu. Jadi tadi tujuan pembelajarannya penerapan gagasan solutif ya. Iya. Nah, saya ingin bertanya lebih lanjut ini Bu, dari kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, ini area apa saja yang akan mau dikembangkan? Oh, area ya berdasarkan. Mengembangkannya. Iya. Jadi berdasarkan tujuan pembelajaran, saya berencana itu ada 3 area yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu adalah saya ingin siswa saya mampu gitu memahami nilai-nilai Pancasila dengan kritis. Dan mengidentifikasikan perilaku yang bertentangan dalam nilai-nilai tersebut di kehidupannya sehari-hari. Lalu jadi yang pertama itu pemahaman nilai-nilai Pancasilanya. Yang kedua itu adalah saya berharap begitu ya Pak, bahwa mereka itu bisa mengembangkan gagasan solutifnya yang nyata gitu kan, yang kontekstual bagaimana ini untuk mengatasi perilaku tersebut baik di lingkungan sekolahnya, keluarganya, gitu, masyarakat, seperti itu Pak. Yang ketiga, jadi nanti itu saya ingin agar siswa saya ini bisa meningkatkan kemampuan berkomunikasinya melalui argumen yang jelas, yang logis, yang nanti bisa mereka kemukakan gitu dalam pembelajaran, seperti itu Pak. Gitu ya. Terima kasih Bu Cit. Jadi ada 3 tadi saya dengar. Area yang mau dikembangkan itu yang pertama itu masalah memahami nilai Pancasila dengan kritis gitu ya. Yang kedua itu mengembangkan gagasan secara solutif. Yang ketiga itu meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Nah, itu, Pak. Ini yang akan dikembangkan ya. Nah, dari 3 tadi area yang mau dikembangkan, kira-kira apa strateginya, apa persiapan yang Ibu Cit siapkan? Jadi persiapan saya dalam pengembangan ini yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, yang pertama itu saya harus menyiapkan beberapa studi kasus yang kira-kira relate gitu atau berhubungan dengan kehidupan siswa saya, di mana studi kasus itu menggambarkan tentang perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi nanti saya akan meminta mereka bergabung di dalam sebuah kelompok-kelompok yang disiapkan. Nah, jadi mereka akan menganalisa kasus yang diberikan. Jadi mereka itu bisa berdiskusi untuk bisa menemukan merumuskan solusi dari permasalahannya. Jadi di situ selain mereka bisa berpikir kritis juga kolaborasinya juga dapat Pak, seperti itu. Nah, jadi itu area pengembangannya. Jadi berdasarkan nilai-nilai Pancasila melalui studi kasus untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritisnya. Lalu setelah itu kan nanti ketika mereka sudah ada hasil diskusinya, mereka akan mempresentasikan hasil diskusi berdasarkan pendapat dari kelompoknya tersebut. Iya. Nah, jadi pemahamannya akan terlihat dari hasil diskusinya dan juga presentasinya. Jadi komunikasinya juga bisa terbaca dari situ Pak. Seperti itu sih strategi yang saya berencana untuk lakukan nanti untuk di kelas. Jadi terima kasih Bu Cit. Jadi saya menangkap tadi. Jadi Ibu Cit nanti strategi itu menggunakan observasi, menggunakan studi kasus. Jadi sesuai dengan apa yang tadi itu tujuannya tadi itu nanti setelah studi kasus ada presentasi dari siswa-siswanya itu. Dan yang terakhir tadi ada sedengar kesimpulan atau refleksi akan ada refleksi pasti setelah itu kita mengusahakan refleksi ya. Terima kasih Bu Cit. Jadi ini dulu untuk
awal kegiatan kita sebelum saya masuk ke kelas nanti Bu Cid ya. Jadi terima kasih atas waktunya Bu Cid. Mohon maaf ini saya mengganggu waktunya. Siap, makasih Terima Pak. kasih. Oke, Ya, Assalamualaikum Ibu Cid. Waalaikumsalam warahmatullahi